Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, rekan sahabat sekalian, saya sekarang lagi sambung jauh dengan Kang Heri Susanto. Ada hal yang akan saya pertanyakan kepada Kang Heri Susanto nih. Kang Heri, Siap, damang, siap. damang Kang Heri? Alhamdulillah. Ini Bang Freddy lagi live streaming ya? Enggak live streaming, ini lagi di record aja. Oh iya Di iya iya. record, Siap di siap. record. Gimana? Kang Heri ada Ada yang pertanyaan, ditanyakan apa? pertanyaan begini Kang Heri. Kan dulu pernah saya lihat videonya Kang Heri di awal-awal pada saat menanyakan kepada Pak Rohman Hidayat, Mhm. Pak, kenapa kok Bapak mendampingi Pak Yosep sedangkan Pak Yosep belum jadi tersangka, kan gitu ya dulu ya. Waktu Hmm. keluar waktu Pak Rohman Hidayat selesai keluar dari mendampingi Pak Yosep dari BAP Kalau tidak salah, di Polres bukan. Subang, Kalau tidak salah itu di depan rumah TKP deh. di Polres Subang. Oh di Polres Subang ya? Di Polres Subang kalau tidak salah. Iya di Polres Subang. Mm-mm. Iya iya iya. Kang Heri kan sempat menanyakan gitu kan ke Pak Rohman ya. Nah itu, nah Sempat saya menanyakan ya. seperti itu. Nah sekarang pertanyaan yang sama nih. Saya buat Kang Heri nih. Apa yang apa dasar atau niat Kang Heri ya pada saat Kang Heri eh, memberikan kuasa hukum terhadap Danu? Dan Yoris waktu itu. Ya Kang, ya Danu dan Yoris. Apa dasar awalnya keinginan Kang Heri gitu? Dasar awalnya itu apa? Dasarnya begini ya. Yang pertama memang berdasarkan permintaan dari Wak Lilis. Kan ini sudah sering dijelaskan. Itu yang pertama, ya kan? Nah, terus yang kedua itu juga karena memang saya berpikir di dalam kasus Subang ini Pak Yosep juga yang dalam hal ini adalah sebagai suami sekaligus ayah dari korban Amalia Mustika Ratu kan tentunya didampingi oleh seorang pengacara kan seperti itu. Iya. Jadi tersirat dalam hari ini saya untuk agar bisa dalam hal ini berimbang begitu, berimbang lah ya, berimbang karena ya berimbang juga lah karena jadi selain daripada permintaan daripada pihak keluarga atas dasar pemikiran itu maka saya bersedia untuk memberikan dalam arti merekomendasikan lah ya untuk mendapatkan pendampingan hukum dalam hal ini dari Bang Ahmad Taufan Sudirjo seperti itu. Gitu. Nah pada saat tadi dari uak-uaknya minta ya. Yang nelpon sama saya kebetulan Walilis ya, yang minta sama saya Walilis karena waktu itu sebenarnya sih bukan mengarah kepada Danu menurut saya waktu itu ya. Waktu itu mungkin ada cerita lah ya, waktu itu ada cerita bahwa dengan Pak Lurah sendiri juga kan ada obrolan, waktu itu juga ada podcast juga kan dengan Pak Lurah kalau tidak salah di kantor desa menceritakan tentang akan menggunakan PH kan begitu ya. Ya. Tetapi entah apa alasannya yang jelas Wak Lilis meminta saya untuk dapat memberikan ya bantuan lah ya dalam hal ini kuasa hukum untuk mendampingi Yoris waktu itu sebenarnya waktu itu ya Yoris dan meminta Danu bantuan kan? tetapi ya awalnya bicaranya Yoris karena kan mungkin Yoris cerita gitu kan ya cerita kalau tidak salah masih ada di konten saya juga ya tentang hal itu merasa seperti apa dan bagaimana kan seperti itu ada kekhawatiran lah ya merasa bagaimana ya coba mungkin bisa dicek lagi aja ya ada di konten saya yang itu juga dijelaskan oleh Walilis tuh pada saat dia meminta bisa katakan seperti ada surat terbuka juga seperti itu di dalam konten saya Oh gitu. yang menyampaikan permintaan untuk mendapatkan pendampingan. Terus ada ucapan terima kasih juga kan. Ada ucapan terima kasih juga dari pihak Walilis dan keluarga kan. Iya, iya, iya.
Oh, jadi Ya, jadi eh, eh, jadi Kang Heri sempat menanyakan apa alasan Bu Lilis, Bu Alilis untuk meminta pendampingan hukum itu? Alasan yang tepatnya gitu? ada, ya memang menurut versi Walilis saya ingat nih. Jadi ada sesuatu kejanggalan begitu. Ada sesuatu kejanggalan lah waktu itu begitu. Kejanggalan dari Karena siapa waktu itu nih? kan kita semua kejanggalan, ya kejanggalan aja kan waktu itu, apa namanya, yang kejanggalan dari pihak apa, Kang Yoris dengan Pak Yosef waktu itu. Malah waktu itu kan awalnya Yoris itu kan tidak akan menggunakan pengacara, ya kan? Mm, mm, mm. Yoris pernah menggaungkan loh di channel saya juga bahwa dia tidak menggunakan pengacara begitu, Iya, iya. ya kan? Karena malah waktu itu sempat juga ditawari oleh Pak Yosef sendiri juga, dan itu juga disampaikan oleh Pak Rohman loh. Pak Rohman sudah menyiapkan juga draft surat kuasa yang tentunya dalam hal ini atas atensi dari Pak Yosef sendiri kan waktu itu. Tetapi kan Yoris saat itu tidak mau Mm, mm. untuk apa namanya, menggunakan PH. Dia bilang bahwa saya bukan pelaku, bahwa saya ya begitulah alasan Yoris, dan itu juga ada di konten saya begitu. Justru saya juga heran, tidak lama kemudian ada permintaan, walaupun memang itu bukan permintaan dari Kang Yoris sendiri sih, tapi pada saat saya bertemu dengan Walilis kan di situ juga akhirnya saya bisa bertemu dengan Yoris sendiri, yang akhirnya menyampaikanlah bahwa dia juga ingin mendapatkan pendampingan hukum karena ada sesuatu hal yang dianggapnya janggal seperti itu. Janggal lebih detailnya, kalau tidak salah saya juga tidak sempat nanya banyak gitu terkait hal itu, karena waktu itu masih fokus terhadap ya itu tadi, pendampingan. Kira-kira saya di pikiran saya, kira-kira pengacara dari mana nih gitu yang akan kita gunakan. Nah, tetapi tersirat juga dalam hati saya, bukan berarti saya tidak menggunakan jasa pengacara yang dari Subang, kan begitu kan ya. Ya, Akan tetapi saya yang pertama karena memang kedekatan saya dengan Bang Tauban gitu kan, terus juga akan lebih bagus juga nih kalau memang pengacaranya dari luar Subang seperti itu. Jadi saya berpikir lebih lebih enak aja seperti itu, karena hubungan emosional saya dengan Bang Tauban sendiri juga kan lebih kuat. Nah, selain itu juga kan Bang, ini kan bisa dikatakan pria tanpa biaya seperak pun ya, malah mungkin dalam hal ini pada saat ada pemeriksaan di Polda dan lain sebagainya juga terkadang kan support system dari Bang Topan sendiri juga ada ke pihak lainnya, bukan Bang Topan yang disediakan, Bang Topan juga yang menyediakan terkadang gitu kan ya, betul betul. baik makan maupun operasional maupun tempat kita tidur di sana kan seperti itu. Jadi pengacara Bang Topan itu maksudnya gini, untuk mengadakan pengacara itu bukan keinginan Kang Heri ya? Bukan keinginan saya, mana mungkin sih kalau misalkan saya menyiapkan pengacara kalau tanpa ada dasar permintaan gitu kan. Nah, itu Jadi itu memang permintaan dari Walilis. artinya sekarang kan Jadi bisa dilihat di konten saya. betul. Jadi itu keinginan Walilis ya? Keinginan Walilis, Keinginan tapi Walilis. berdasarkan permintaan dari Kang Yoris Pada gitu. atas Lama-lama ini kan waktu itu ada pertemuan dulu nih dengan Pak Indra, ya, ya kan, bahwa apa namanya, mau menggunakan pengacara, dan di sana juga disampaikan juga dari Wali kalau tidak salah waktu itu yang memang mengusulkan itu juga atas dasar saran dari apa namanya, Mbak Rara Cahaya Tarot kan juga menyarankan seperti itu. ya, 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 ya. Berarti awal dari Yoris malah ya, Awalnya dari Yoris untuk meminta pendampingan ya. untuk meminta pendampingan, walaupun memang dari awal Kang Yoris sendiri menyampaikan tidak perlu dan tidak butuh, padahal waktu itu juga sudah disiapkan loh sama papahnya, sama Pak Yosef ya, dalam hal ini kuasanya tetap jadi satu kuasa dengan siapa, dengan Pak Yosef, Pak Yosef. seperti itu. Tapi Tapi Yoris waktu itu tidak mau. tidak mau kan waktu itu kan ya. Nah, Ya, jenjangnya berapa lama tuh dari Kang Yoris tidak mau? Pertama kan awal tidak mau ya?
sampai ke mau itu Ya, berapa lama tuh? kalau untuk waktu saya tidak tahu pasti ya. Jadi sebenarnya untuk jejak digitalnya sudah ada di konten-konten saya sih Bang ya. Iya, Tapi memang terkadang kita itu susah nyarinya ya. iya, iya, iya. Tapi kalau untuk waktu, jadi kalau untuk berbicara waktu pastinya saya tidak bisa bicara nih, dikhawatirkan jelas gitu. Mm-mm. Hanya jejak digital terkait hal itu semua sudah ada di konten-konten saya gitu. Iya, iya. Eh, Pada saat mengatakan tidak mau menggunakan PH dan pada saat menyampaikan akan keinginannya untuk mendapatkan pendampingan hukum gitu Bang. Siap. Jadi sekarang jelas kalau gitu ya. Jadi Hmm. bahwa pendampingan hukum yang katakanlah Pak Ahmad Topan sekarang ini adalah awal dari keinginan Kang Yoris yang dulu belum berhubungan dengan Kang Heri ya, masih dengan Pak Ades ya. Ya kan kan di situ ya ada waktu awal-awal kan begitu baiknya kan Pak Kades juga kan dengan Kang Yoris kan. Mm-mm. Nah di situ diceritakanlah bahwa akan menyarankan apa namanya ya akan ada yang ya akan mencari seorang pengacara lah gitulah ya Iya, untuk dapat memberikan pendampingan hukum terhadap Yoris kan begitu iya, iya, iya kan waktu, seperti itu. ya, ya, oke, 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 oke. Ya Jadi, nah, seperti itu. nah Jadi itu apa? Wah Lilis Ya, cerita di telepon sama saya gitu kan, Kang Heri begini 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 gini gitu kan, seperti ini dan dikaitkan juga dengan biaya. Jadi gimana Wak? Ya kalau bisa nyari yang bersedia, yang ikhlas untuk dapat memberikan pendampingan hukum tanpa perlu menggunakan biaya begitu kan, itu jadi pikiran buat saya Bang. Kemana nih? ya Kan tidak benar. semua orang yang memang pengacara itu yang memang dia itu mau Iya, iya. sukarela, apalagi kita bayangkan Bang Topan jauh kan dari Jakarta, mobilisasinya juga luar biasa Oh kan Bang. iya, betul, 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 betul. Ah, ah. Ya, jadi itu jadi apa namanya bahwa ada keinginan dari Yoris ya untuk pengacara. Nah, tadi disampaikan bahwa memang Kang Yoris awalnya kan tidak mau. Nah, pernah menanyakan nggak apa bahwa tadi apa namanya ada kejanggalan ya? Dia Ada bilangnya memang ada kejanggalan. ada kejanggalan. Kejanggalan itu Ya, sebenarnya memang Kang Heri tidak mengorek ya. Apa yang membuat jadi kejanggalan yang dimaksud Kang Yoris gitu ya? Nggak tahu, nggak dikorek ya waktu itu ya. sebenarnya sih kalau dari apa yang disampaikan, saya menyimpulkan kan waktu itu Bang, kan begini ya, bagaimanapun juga secara pribadi saya juga menyampaikan yang namanya anak dengan bapak itu tidak akan dapat terpisahkan Bang. Betul, betul. Sangat kuat begitu hubungan batinnya kan seperti itu. Ya, Tetapi pada saat itu juga apa namanya ya berpindah istilahnya mah beda PH kan, itu kan waktu itu beda PH ya. Beda PH ini kan justru menjadi banyak perbincangan loh di teman-teman juga, di komentar juga. Ya intinya kan bisa dikatakan seolah dua kubu gitu waktu itu, ya kan ya. Dua kubu, kubu Yoris dan kubu papahnya begitu. Jadi sebenarnya di dalam kasus Subang kan dari awal juga memang sudah saling tuding. tapi kan Ya kan? sebenarnya tidak akan jadi dua kubu kan Kang Heri kalau kan sebenarnya begini. Kubu itu kan munculnya setelah ya. Tapi ini kan waktu sebelum itu kan Yoris pernah ditawarin juga sama-sama dengan kuasa hukum yang sama. Berarti kan sebenarnya cikal bakalnya tidak ada perseteruan kan? Karena pernah ditawari dengan pengacara yang sama ya. Nah tapi kan Kang Yoris kan menolak waktu itu. Alasannya karena dia Jadi merasa bukan. begini Bang, Hmm, begini Bang, setahu saya Yoris juga kan bukan orang yang bodoh. Yoris itu kan bisa dikatakan kaum intelektual juga, kan begitu ya. hmm, Jadi kalau dia juga tahu bahwa Pak Yosef mungkin dalam hal ini adalah papahnya begitu ya. Tetapi kalau kalau mungkin saja kan waktu itu ada apa ya? Ada tidak kesepahaman gitu loh akhirnya. hmm. Tidak ada kesepahaman seperti itu. Sehingga Yoris memutuskan untuk berbeda PH dengan papahnya. Kan seperti itu. Jadi sesuatu itu ada yang memang disampaikan di publik sama Yoris sendiri, ada yang memang tidak. Tapi kalau analisa saya dengan hal yang seperti itu memang waktu itu sepertinya memang tidak ada kesepahaman aja antara Pak Yosef dengan Yoris sebagai anaknya gitu loh waktu itu. Itu sebab musabab daripada Kang Yoris menolak gitu ya. Ya banyak hal lah, mungkin salah satunya itu atau bagaimana, yang namanya anak bapak kan
terkadang kan ingin anaknya itu juga nurut kan begitu Iya, ya. iya, iya, iya. Gitu, atau mungkin ada hal lain juga gitu kan, apa namanya ya, Apakah mungkin ada hal-hal kecurigaan yang tidak? gimana, Apakah mungkin ada kecurigaan? kan bang sendiri juga tahu ya kalau Maksudnya saya kan lama tuh kan. maksudnya kecurigaan dari Yoris gitu loh. Ya sama, makanya saya tadi bilang di dalam kasus Subang ini kan Hmm. semua juga sebenarnya saling curiga, kan nggak? Iya, iya, iya. Gitu. Ini bukan hal yang tabu lagi, Bang. Ini bukan hal yang apa namanya ya. Dulu nih ya, gitu kan. Bukan hal yang apa namanya, rahasia lagi. Hmm. Kita itu kan lama juga kan bareng gitu kan, bareng di hotel saya waktu di Jakarta juga perjalanan segitu jauhnya kan. Iya, iya. Benar tidak? Terus di konten-konten saya juga banyak bicara Kang Yoris. Banyak memojokkan, Pak Roman juga sampaikan kok. BAP Yoris itu juga banyak yang memojokkan papanya, kan begitu. Iya, iya. Jadi gini, kita kembali Roman juga jadi gini Kang menyampaikan Heri, seperti itu. bahwa dulu kan kita sempat dengar ya bahwa dikejar-kejar Kang Yoris sampai masuk ke musola lah ya, itulah cerita-ceritanya. Itu kan tujuannya untuk supaya Kang Yoris ditawari PH kan gitu ya. Jadi seolah-olah Kang Yoris menolak untuk didampingi PH kan gitu ya, seolah kan begitu ya. Begini Bang, ini kan kita kan ada pertanyaan waktu itu, pertanyaan saya ke Danu dulu. Saya mendapatkan cerita hal itu kan dari Danu, bukan dari Yoris kan. Saya tidak pernah Yoris tidak pernah memberikan klarifikasi terhadap ngumpet di musola deh kalau tidak salah ya, di dalam konten saya tidak deh. Dan itu hanya itu disampaikan oleh Danu awalnya kan begitu. Ya kan, ya gara-gara apa, gara-gara memang ya katanya memang apa ya, ya dicari untuk apa, untuk Disediakan PH. didampingi didampingi PH itu. Pernah kalau tidak salah Yoris juga ya, pernah ya di konten saya pernah. Iya, Karena iya. waktu itu juga saya pernah bertemu. Nah, tetapi pada dasarnya yang aslinya kan saya tidak tahu apakah benar waktu itu Iya. ngumpet di musola di situ di belakang Iya. rumah itu situ teh apa namanya, dikarenakan apa ya, dikarenakan ya ngumpet untuk tidak mau menemui bapaknya karena persoalan PH atau karena hal yang lain, saya tidak tahu kan. Ya. Tidak pasti, tapi yang jelas mereka mengatakan seperti itu. Benar atau tidak saya tidak tahu. Apakah mungkin ada alasan lain yang tidak disampaikan atau tidak, saya tidak tahu. Nah, menurut Kang Heri sendiri nih, ya, pada saat Kang Heri menerima telepon dari Wak Lilis untuk meminta pendampingan hukum, tetapi minta yang ya maksudnya tidak usah ada biaya gitu kan. Terus Kang Heri akhirnya mengetahui bahwa sebenarnya Wak Lilis itu sumbernya adalah dari Yoris gitu kan, permintaan dari Yoris gitu kan ya. Nah, ya, saya kan pasti bertanya, apa nih alasannya? Gitu. Tiba-tiba sekarang minta pendampingan hukum, kan gitu. Gitu maksudnya. Enggak kan, saya itu ngobrol dengan Yoris, begini, gini, gitulah Bang. Ya, intinya bahwa ada kejanggalan gitu ya. Betul, menemukan kejanggalan. Banyak menemukan kejanggalan. Jadi sebenarnya artinya gini, kalau kejanggalan itu kan identik dengan curiga ya. Kan gitu ya. Identik berarti seolah-olah bahwa Yoris sudah mencurigai gitu kan. Seolah-olah ya. Ya. Seolah-olah seperti itu. Iya, intinya kalau bukan seolah-olah lagi, kalau curiga mah kan sudah memang sering curiga gitu. Iya, enggak awalnya. Jadi, kalau orang yang sering curiga kan merasa takut terzolimi atau gimana gitu Bang, ya kan? Iya, maksudnya bahwa awal bahwa ada keinginan untuk minta PH adalah karena ada kecurigaan. Nah, gitu loh maksudnya. Iya, bisa. Seperti gitu. Walaupun memang lazimnya memang yang namanya pengacara itu biasanya kebanyakan adalah kalau sudah jadi tersangka, kebanyakan kan begitu ya. Tetapi kan memang tidak juga jadikan patokan seperti itu. Nah, ini jadi jelas sekarang bahwa awal muasal pengacara dari Pak Ahmad Taufan Sudirjo awalnya adalah adanya kecurigaan dari Kang Yoris atau kejanggalan, kemudian berbicara dengan Wak Lilis, kemudian Wak Lilis berbicara dengan Kang Heri gitu ya. Urutannya seperti itulah ya. Seperti itu. Betul sekali Bang Freddy, seperti itu. Oke, jelas sekarang. Jadi artinya bahwa tidak ada
kekhususan dengan Ramdhanu gitu ya. Tidak ada kekhususan dari Ramdhanu karena kan kita kan gini, soalnya kan selama ini kan yang terblow up tuh Pak Ahmad Topan tuh dekatnya dengan Danu gitu ya, dengan Danu karena Ya, padahal sebenarnya dulu kan bersama-sama dengan Yoris gitu kan, cuman Yoris memisahkan diri kan, yang kita tahu itu kan ya, memisahkan diri pada saat kita lagi di Kerawang dulu kan ya. ya, seperti itu. Mm-mm. Ya Oh, kan karena perjalanan mungkin Bang ya, karena perjalanan juga akhirnya karena apa namanya ya, itu ini gitu kan atau tidak merasa gimana ya akhirnya Yoris waktu itu keluar dulu kan. Dia tidak menggunakan PH dulu sampai akhirnya gabung ke PH-nya Pak Roman dan tidak lama juga akhirnya kan. Akhirnya sekarang pindah PH lagi begitu. betul. Nah pada saat Yoris dulu kan kita tahu lah kan itu kan memang nelepon ya langsung ke Pak Ahmad Topan ya waktu kita di Kerawang dan paginya kita dapat berita tuh bahwa Yoris telepon. Nah, itu alasannya apa sih kalau boleh tahu tuh dulu? Saya juga biar hafal juga nih. Maksudnya alasan apa gimana? Alasan Yoris waktu itu sempat mengundurkan diri gitu. Kalau alasan yang jelas kan tidak menyampaikan apa-apa ya Bang ya, tidak menyampaikan alasan yang jelas. Dan Bang Topan pun pada saat itu tidak terlalu mempersoalkan hal itu Iya, iya. terkait hal itu ya kan. Pengen sendiri kalau nggak salah gitu Yang katanya. gimana? Pengen sendiri katanya bilangnya Maya. Betul. Jadi Bang Topan tidak mempermasalahkan hal itu. Iya. Jadi dia bilang begini, masalah eh, cabut puasa dan lain sebagainya itu merupakan hal yang biasa. Jadi kita biasa saja gitu. Iya. Hanya mungkin begini aja Bang. Dulu yang saya sesalkan juga begini. Dulu pada saat kita butuh, otomatis kan kayak nelpon ke saya, gitu kan ya. Iya, iya, iya. Ini secara attitude saja sih Bang. Ini Iya. secara attitude saja. Ini bukan sebuah kesalahan. Betul. Hanya terkait etika saja. Betul, betul. Gitu kan misalkan dan ini juga dibenarkan oleh Walilis juga dan si suaminya juga bisa dikatakan merasa kecewa gitu karena pada saat butuh pendampingan hukum bisa dikatakan secara gratis gitu kan ya dan ada yang mendampingi sudah sekian banyak waktu pikiran tenaga untuk didampingi kan. Iya. Itu di tengah perjalanan ya mengundurkan diri. Sekali lagi Bang Topan tidak permasalahkan terkait persoalan pengunduran diri, begitupun juga saya tidak mempersoalkan. Tetapi ya maunya saya itu minimal karena bagaimanapun juga kan kita orang timur ya. Orang timur itu orang yang berbudaya. Iya. Pada saat kita butuh ngomong misalkan Kang Heri begini gini harapan si Walilisnya gitu kan Kang Yorisnya sendiri nih. Dan waktu itu juga surat puasanya juga ditandatangani kan di Jakarta gitu kan ya. Iya, iya. Dan waktu itu kalau tidak salah surat permohonan pengunduran dirinya juga memang lewat WhatsApp sih. Iya, Seperti iya. itu. Lewat WhatsApp, betul, betul, betul. Lewat seperti itu gitu kan. Nah, jadi itu saja sih gitu yang ya dalam hal ini mungkin saya juga kenapa sih Kang atau kalau misalkan mundur nggak jadi masalah mundur itu mah hak sampean gitu. Tapi setidaknya kan karena memang kita orang timur yang berbudaya karena dulu juga datang baik-baik ya. Kalau istilah Sunda begini ya, mungkin kalau dari subscriber Bang Freddy ada yang Sunda nih, nanti diartikan aja sama Bang Freddy. Jadi kalau ada orang Sunda ada istilah gini, mipit kudu amit, nalak kudu menta, datang katingali tarang, balik katingali punduk gitu. Iya, iya. Iya, iya. Seperti itu. Nah itu tidak dilakukan gitu Bang. Datang baik, pulang juga harus baik gitu ya. Iya gitu. Jadi datang berarti kan kita ketinggali kelihat kening kita ya. Kening ya. Kalau datang kedatang ketinggali tarang berarti artinya kalau datang kita ketinggal kelihat jidat ya. Berhadapan langsung. Balik ketinggali punduk berarti ya berhadapan berarti kan. Iya. Kalau balik ketinggali punduk. Jadi intinya kelihat pundak kita kan kelihatan. Iya, Jadi iya. itu makan ya seperti itu. Betul, betul, betul. Siap, siap. Oke. Oke, Kang Heri. Ini sudah Sama-sama Bang. terjawab terjawab dengan maksimal dan puas. Hatur nun pisan Kang Heri ini sudah diganggu waktunya. Sama-sama Bang, terus semangat mantennya Bang. Ya saya agak sedikit apa ya
banyak kegiatan ini teh. Jadi bukan berarti tidak fokus ya. Insya Allah nanti besok lusa saya juga semangat kembali. Siap. Selamat Kang Heri. Siap Assalamualaikum. Bang, siap sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian perbincangan saya dengan Kang Heri Susanto seputar masalah pendampingan hukum. Ya, jadi sudah jelas bahwa memang awalnya adalah dari Kang Yoris, kemudian lewat Walilis, dan ke Kang Heri Susanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.